Tragedi memilukan terjadi di kota Tual, Maluku. Seorang pelajar berinisial AT yang masih berusia 14 tahun meninggal dunia setelah diduga dianiaya oleh oknum anggota BRIMOB. Peristiwa ini bukan hanya menyisakan duka mendalam bagi keluarga, tetapi juga memicu sorotan luas publik terhadap profesionalisme aparat di lapangan. Kasus ini melibatkan Bribda MS, anggota BRIMOB Batalion C Pelopor, yang diduga melakukan kekerasan saat patroli dini hari pada Kamis 19 Februari 2026. Berikut sejumlah fakta yang terungkap dalam kasus tersebut. Insiden bermula sekitar pukul 2 waktu Indonesia bagian timur, ketika Bribda MS bersama sejumlah anggota BRIMOB melakukan patroli cipta kondisi di wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Saat berada di kawasan Mangga 2 Langur, petugas menerima laporan adanya keributan di sekitar TT Pancing. Tim kemudian bergerak ke lokasi dan membubarkan aktivitas balap liar. Sekitar 10 menit setelah pembubaran, 2 sepeda motor yang dikendarai AT dan rekannya NK melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Desa Ngadi menuju TT Pancing. Di lokasi itulah Bribda MS mengayunkan helm taktikal ke arah pengendara. Helm tersebut mengenai pelipis AT. Korban langsung terjatuh dalam posisi telungkup. Sepeda motor yang dikendarainya kemudian menabrak motor milik NK hingga menyebabkan NK mengalami patah tangan kanan. AT dalam kondisi kritis segera dilarikan ke RSUD Karel Sapsui Tubun Langur. Namun nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian timur pada hari yang sama. Duka keluarga semakin dalam karena informasi awal yang diterima tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Ayah korban, Rijik Tawakal, mengaku pertama kali mendapat kabar bahwa anaknya mengalami kecelakaan lalu lintas. Mendengar kabar tersebut, Rijik segera menuju lokasi yang berjarak sekitar 1 km dari rumahnya. Namun setibanya di sana, ia tidak menemukan anaknya. Yang terlihat hanya mobil polisi lalu lintas dan darah berceceran di jalan. Rasa cemas semakin memuncak ketika ia mengetahui anaknya telah dibawa ke rumah sakit. Di RSUD, Rijik mendapati putranya dalam kondisi tak sadarkan diri dengan wajah penuh darah. Ia juga sempat menerima informasi bahwa anaknya tertabrak mobil polisi. Namun keterangan tersebut tidak dapat dipastikan kebenarannya karena petugas yang mengantar korban sudah meninggalkan rumah sakit. Belakangan terungkap bahwa korban bukan semata-mata mengalami kecelakaan, melainkan diduga akibat pukulan helm taktikal yang mengenai bagian pelipisnya. Kapolres Tual AKBP Huansi Asmoro menyatakan bahwa Bribda MS langsung diamankan setelah insiden terjadi. Setelah melalui gelar perkara pada Jumat 20 Februari 2026, yang bersangkutan resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sejumlah barang bukti telah disita termasuk helm taktikal yang digunakan saat kejadian dan 2 unit sepeda motor milik korban. Bribda MS juga diterbangkan ke Ambon untuk menjalani pemeriksaan kode etik oleh Propam Polda Maluku. Polri turut menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban dan masyarakat. Kadif Humas Polri, Irjen Pol Joni Edisor Isir, menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai institusi dan mencederai kepercayaan publik. Polri berkomitmen memproses perkara ini secara transparan dan akuntabel.
Kasus ini kembali memunculkan dorongan reformasi menyeluruh di tubuh Polri. Berbagai pihak menilai perlu adanya evaluasi serius terhadap sistem rekrutmen, pendidikan, hingga pola pembinaan anggota khususnya dalam pendekatan kepada masyarakat sipil. Pendekatan yang humanis dan profesional dinilai menjadi kunci untuk mencegah terulangnya kekerasan serupa. Tragedi ini menjadi pengingat bahwa setiap tindakan aparat penegak hukum memiliki konsekuensi besar terhadap kepercayaan masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah terulangnya kasus kekerasan serupa serta menghilangkan pendekatan yang bernuansa militeristik dalam penanganan masyarakat sipil.